kenapa? Bu Kelihatannya Ajeng. kok banyak pikiran gitu. Ya, saya jadi kepikiran Ibu Ajeng Hmm. dengan keadaan di sekolahan saya. Oh, kenapa Bu sekolahan pian dulu? Saya itu gini loh Bu Ajeng, di sekolah itu kan saya pengennya semua guru dan anak-anak di sana itu memiliki hak yang sama, gitu. Baik itu dalam mengajar maupun dalam belajar. Jadi di sekolahan saya itu ada seorang siswa Bu Ajeng, di mana siswa tersebut sangat luar biasa. Luar biasa saya katakan kenapa? Karena berbeda dengan yang lainnya. Baru kelas 1 sih Bu Ajeng. Oh iya, kelas 1. Iya, baru kelas 1. Nah, si anak tersebut dia itu sebenarnya rajin Bu Ajeng. Rajinnya apa? Dia rajinnya tiap hari ke sekolah. Cuma kerjaannya di sekolah itu dia sukanya jajan aja. Jajan. Kemudian di kelas itu dia suka-suka dia gitu loh Bu Ajeng. Dia nggak mau belajar, dia suka teman-temannya, misalnya aja diambil tas temannya, kemudian dia juga kalau maju ke depan dia suka rebahan Bu Ajeng di depan itu. Iya, nah kemudian juga suka berdiri di Afrika. Nah untuk itu dia ditaruhlah di paling belakang oleh guru kelasnya. Saya sih sebenarnya kasihan ya sama dia Bu Ajeng. Karena maunya saya semua orang itu punya hak yang sama ya Bu Ajeng ya. Punya hak yang sama untuk menuntut ilmu gitu, untuk belajar. Akan tetapi kembali lagi pada siswa yang lain dan juga pada guru kelasnya. Nah, jadi laporan itu bukan cuma dari guru kelasnya aja Bu Ajeng yang mana melihat sikap siswa tersebut seperti itu, tapi guru mata pelajaran juga mengatakan hal yang sama. Dan selain itu juga saya kalau kosong ya, kalau misalnya gurunya nggak hadir saya masuk. Nah, saya juga memperhatikan itu gitu. Saya bujuk ya, tetap tidak bisa Bu Ajeng. Dia ganggu temannya, diambil tasnya, terus temannya aduh Bu, tas saya diambil. Akhirnya saya bujuk Bu Ajeng, saya bujuk agar dikembalikan tasnya. Dia kembalikan, kemudian dia tuh berdiri tuh di kursi, saya yang duduk ya gitu. Kemudian juga dia lari-lari nih di kelas, kan belajar. Nah, lari ke depan. Di depan dia malah depan aja. Nah, iya, jadi ya seperti itu dia anaknya rajin ke sekolah, tetapi tidak mengerjakan aktivitas untuk belajar. Cuma main-main saja, mengganggu temannya. Akhirnya teman-temannya kan terganggu belajar. Ya. Jadi masalah, sorry. Lanjut Bu. Iya, jadi itu tadi tujuan saya untuk berbicara dengan Bu Ajeng di sini supaya masalah saya ini dapat diselesaikan. Oh ya. Ya mudah-mudahan ya Bu Rini. Jadi tujuan ngobrol kita kali ini mencari solusi ya Bu ya, atas permasalahan yang Ibu Rini tadi sampaikan gitu. Bu Rini memiliki satu siswa yang dia itu tidak seperti siswa yang lain gitu ya Bu ya. Dalam segi mungkin dalam tanda kutip memiliki sikap yang tidak biasa yang sehingga harusnya dia tidak bisa digabung gitu dengan teman-teman sekelasnya gitu.
Menurut Bu Rini, dari skala 1 sampai 10 itu siswa tersebut mengganggunya seberapa, Bu? Dari skala 1 sampai 10. Mengganggunya itu 8 sih. 8 ya? Berarti sudah hampir sangat mengganggu sekali ya, Bu ya? Iya, karena tadi tidak ada ketenangan bagi siswa yang lain untuk belajar. Iya. Saya kasih dulu yang pertama, buku-buku anak-anak dia ambil, dia coret-coret, dia robek gitu. Kemudian dia juga tidak bisa sama sekali menulis, apalagi ini kan sudah kita hampir semester 1 ya. Padahal anak ini dulunya dia sekolah TK loh belajar. Ya, dia sekolah TK selama 1 tahun. Itu juga sama seperti itu aja anaknya. Kemudian orang tuanya juga, saya kemarin kan pernah ngobrol-ngobrol nih. Saya tanyakan juga, katanya di TK seperti itu juga, tidak mau belajar, maunya cuma belajar aja kalau kita. Selain itu juga disarankan les sampai gurunya juga murah, ngajarin dia. Padahal teman-temannya yang lain itu selain dia sekolah TK itu kan mereka les juga tuh. Nah, alhamdulillah semua siswa yang berasal dari madrasah masuk ke sekolah mereka sudah bisa membaca Bu aja. Cuman satu anak ini ya yang satu anak ini yang memang tidak bisa apa-apa, dia menulis tidak bisa gitu. Kemudian saya tanya juga tuh ke ibunya, besok di rumah belajar apa tidak gitu ya. Katanya sih tidak, anaknya tidak mau sama sekali diajari. Selain itu juga ibunya tuh sedikit curhat ya ke kita. Katanya anaknya ini kan kalau sekolah itu sukanya jajan aja. Nah, sedangkan penghasilannya tidak seberapa aja. Nah, tapi ibunya ini dia kadang-kadang kan kerja bantu suaminya seperti mereka kerja di rumah gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebelum saya ngomong dia sepertinya sudah paham gitu, penghasilan atau gimana gitu. Kalau misalnya anaknya di sekolah yang khusus gitu ya. Nah, jadi dia bilang perempuan kalau ke sana, maksudnya kan di tempat kita kerja itu tidak ada sekolah khusus, semua sekolah. Sedangkan kalau mau ke sekolah khusus itu agak jauh karena kendaraannya harus seberang sungai kan. Naik ferry ya, kita naik ferry itu kan nyebrang itu PP aja 10.000 loh Bu aja. Iya, PP 10.000. Nah, belum lagi misalnya jajannya, kemudian juga iurannya ya gitu. Dan juga kan kita sarankan ke sana gitu. Nah, ya itu tadi sebelum kita bicara dia sudah berbicara duluan gitu, sudah merasa gitu ya. Jadi ibunya juga sudah menyadari ya Bu ya bahwa anaknya tidak bisa digabung dengan teman-teman yang lain gitu ya Bu ya. Iya, betul. Karena kan memang terkadang kita sebagai guru itu mau ngomong ke orang tuanya kadang juga ya nggak enak gitu ya Bu ya. Nggak enak kalau misalkan kita takutnya menjudge gitu kan, bahwa anaknya sedikit tidak normal seperti tidak biasa lah ya, seperti anak-anak lainnya. Terus kira-kira kan tadi katanya Ibu Rini kan
Bu Rini sudah ngobrol-ngobrol dengan orang tuanya ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian orang tuanya juga sudah memahami dan ada hambatan di situ bahwa menyekolahkan di sekolah luar biasa itu tidak mungkin ya Bu ya, dengan kondisi ekonomi, dengan kondisi orang tuanya yang dan juga kondisi demografi yang harus menyeberang segala macam. Nah, Iya, akhirnya betul. Nah, kira-kira ada kemungkinan apa, Bu, solusinya, Bu, dari menurut Bu Rini itu ya? Kemungkinannya apa yang bisa diambil untuk permasalahan? Kan ada beberapa mungkin yang Bu Rini bisa jabarkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa diambil gitu, Bu. Ya, mungkin ada beberapa solusi ya yang kita ambil dalam permasalahan ini. Yang pertama, pastinya kita berkomunikasi dulu dengan pihak terkait. Kalau orang tua sudah dengan orang tuanya sendiri dan ibunya yang setiap hari mengantarnya ke sekolah. Nah, yang kedua itu dengan tante dan juga korwil ya. Jadi kita betul-betul mencari solusi yang terbaik lah maksudnya. Apakah siswa ini bisa kita pertahankan di sekolah ini supaya dia nantinya bisa mengejar pendidikan dengan baik tentunya. Dan apakah nantinya anak ini dengan sangat berat hati kita keluarkan karena gurunya sepertinya kurang sanggup gitu ya untuk mengajar siswa yang bisa menjadi penghambat bagi yang lain, dalam artian mengganggu lah istilahnya. Saya menghambat di setiap pembelajaran berlangsung, dia suka mengganggu temannya. Dan juga tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Jadi harapan saya nanti anak-anak instansi terkait maksudnya yaitu dari korwil, komite ya, orang tua juga ya. Itu ya orang tua juga itu nantinya bisa berkumpul bersama gitu ya, duduk satu meja kita untuk memecahkan masalah tersebut. Apakah anak ini tetap kita pertahankan atau sebaliknya? Karena mengingat masa depan sang anak tersebut ya, kalau misalnya kita keluarkan, apakah dia mampu untuk melanjutkan ke sekolah yang seharusnya, di mana memang tenaga pendidiknya atau guru-gurunya handal sekali ya, hebat-hebat, menguasai teori ataupun metode untuk menghadapi sesuatu seperti itu. Ya, betul. Ada kemungkinannya berarti karena tadi duduk bersama ya Bu ya, berarti kan ada kemungkinan bahwa anak ini dipertahankan ya Bu ya, kemudian ada kemungkinan juga kalau anak ini dalam bahasanya itu dipindahkan sekolahnya ke sekolah yang lebih cocok dengan anak ini gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, untuk ada dua kemungkinan itu menurut Ibu Rini, yang mana yang ingin Ibu Rini keinginan Bu Rini itu yang mana Bu dari kemungkinan dua itu Bu? Keinginan saya pribadi itu sih supaya sang anak ini tetap dipertahankan. Itu dengan catatan memiliki seorang guru yang memang betul-betul sabar, telaten dalam menghadapi anak yang memang mempunyai kebutuhan tersendiri gitu ya. Oh ya, berarti Bu Rini tetap ingin mempertahankan ya sebenarnya ya Bu ya? Iya, sebenarnya saya ingin mempertahankan karena yang namanya siswa mereka punya hak yang sama dengan siswa yang lainnya gitu. Apapun kondisi mereka,
walaupun ibaratnya ini ya dikatakan sekolah duduk aja gitu ya, sekolah duduk ya dia tetap sekolah gitu, akan tetapi yaitu kembali lagi kepada guru ya yang mengajarnya. Nah di sini kami memang sangat membutuhkan guru yang telaten lah gitu, yang benar-benar mengajar itu lebih berpusat pada siswa. Jadi bagaimanapun keadaan siswa tersebut, guru itu dapat mengatasinya. Itu harapan saya. Oh, ya. Jadi banyak apa namanya nih solusinya juga tadi ya, kemungkinannya sudah Ibu Rini jabarkan, dan keinginan Bu Rini juga ya, bahwa anak itu tadi tetap dipertahankan, tapi dengan satu syarat bahwa anak itu tetap mendapatkan perhatian yang total ya Bu ya. Iya, betul. Mudah-mudahan nanti di sekolah itu ada pendidikan guru berinklusi ya Bu. Jadi ya, bisa mudah-mudahan. Jadi bisa melayani kebutuhan siswa, salah satunya kebutuhan siswa yang seperti Ibu Rini ceritakan tadi. Ya, nah, jadi Bu, dari paparan Ibu tadi, rencana-rencana yang Ibu jabarkan tadi, apa komitmen Bu Rini terhadap rencana Ibu itu? Komitmen Bu Rini? Komitmen saya terhadap rencana tersebut yaitu tetap tahu berusaha untuk mempertahankan supaya anak tersebut tetap berada di sekolahan kita gitu. Walaupun memang tidak semudah yang kita harapkan mengajar siswa yang memang agak beda dari temannya. Tetapi kita tetap berusaha dengan cara kita mengajar, dengan perhatian kita, tentunya harapan kita anak tersebut tetap berada di sekolahan itu. Intinya walaupun di sekolah formal atau sekolah luar biasa pun tetap intinya bersekolah ya Bu ya? Iya, bersekolah. Ya, gimana Bu Rini? Apakah sudah menemukan solusinya ya? Mudah-mudahan dari obrolan kita ini ya ada solusi, walaupun nanti rencana aksi dan juga realnya nanti bagaimana di lapangan nanti mudah-mudahan bisa lancar ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Baik, terima kasih ya Bu Ajeng sudah mendengarkan apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan, dan semoga dengan adanya percakapan ini saya sudah tidak kepikiran lagi Bu Ajeng. Amin. Iya. Terima kasih ya Bu Ajeng ya. Ya, sama-sama Bu Rini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.